Oke, sekarang kita akan pelajari keunggulan menggunakan navigation component ya. Kita akan membuat bottom navigation bar. Sebelumnya, pada kelas native mobile programming, kita butuh paling tidak 3 hal. Ya, kita harus bikin view pager, kemudian butuh bottom bar navigation-nya sendiri, dan kita harus ngoding manual untuk menghandle pindah tab-nya ini. Ya, dan teman-teman kan semoga masih ingat ya caranya. Harus menghandle pengeklikan ini dan bahkan mungkin juga menghandle swipe. Ya, sekarang kita pakai view pager. Nah, sekarang hanya dengan menggunakan bottom navigation bar saja, apakah bisa? Ya, nah itulah salah satu keunggulan dari menggunakan komponen navigation. Ya, kita akan buat seperti itu. Pertama-tama kita butuh 3 icon untuk home, untuk ini labelnya apa ya sebentar. Oh, ternyata yang kedua itu history. Ya, history biasanya nggak pakai list sih. Kita ganti jadi ikonnya history aja ya. Terus ada profile. Oke, kita tambahkan dulu ketiga vektor aset tersebut ya. Yang pertama home dulu. Kemudian yang kedua ya, saya ganti pakai history. Ya kan, biasanya ikonnya kan begini untuk history, lebih jelas. Oke, dan yang ketiga adalah sorry, bukan di situ. Di sini ya, person. Oke, ketiga ikonnya sudah ditambahkan. Berikutnya kita butuh bikin 2 fragmen baru. Ya, kasih nama history fragment dan profile fragment. Ya, lalu ikuti langkah-langkah yang sudah kita pelajari pekan kemarin ya, untuk membersihkan code yang tidak terpakai di kelas fragmentnya. Lalu atur aja layoutnya kayak gini, ya simpel dulu. Ya, history fragment ya cuman tulisan history aja di tengah. Kalau profile fragment ya tulisan profile aja di tengah. Ya, kalau teman-teman mau modif layoutnya terserah, tapi supaya cepat kita cuman pakai history sama profile ya tulisan gitu aja. Oke, silakan dibuat dulu untuk fragmentnya. Saya bikin yang history dulu ya. History fragment. Oke, sambil Gradle-nya jalan, saya akan hapus ya, bersih-bersih. Companion object tidak perlu, kita hanya butuh on create view. Kemudian saya tambah fragmen dulu aja ya, yang satunya yaitu profile fragment. Sorry, salah klik, sebentar. Yang blank ya. Profile fragment. Sama, bersihkan variabel-variabel yang tidak terpakai. Sini. Kemudian companion objeknya juga dihapus. Nah, sekarang layoutnya. Ya, seperti biasa, frame layout akan saya ganti jadi constraint layout. Lalu ini saya bikin wrap content aja. Terus tulisannya adalah ini apa ini? History. Ya, saya bikin dia bold. Dan itu aja deh, cukup. Ya, kalau mau diganti hurufnya, misalkan fontnya mau diganti, kemudian warna mungkin atau text size silakan. Ya, tapi saya cukup kasih bold sama ditengahkan gini aja untuk menandakan bahwa ini adalah fragmennya history.
lakukan hal yang sama, tapi sekarang di fragmennya profile ya. Oke, ini wrap content, ini wrap content, ini profile, dan saya akan boldkan aja supaya kelihatan. Bold, apply. Nah, cukup. Itu untuk history fragment dan profile fragment. Nah, berikutnya kita harus bikin bottom bar menunya dulu. Ya, ingat kalau mau membuat bottom navigation bar, kita butuh sebuah resource file untuk menu. Ya, maka mari kita tambahkan resource filenya dulu. Di res, klik kanan, kemudian new, lalu Android resource file. Ya, namanya akan saya balik seperti biasa, jadi jenis resource-nya dulu baru namanya. Ya, di sini bottom menu, maka saya akan kasih namanya justru menu underscore bottom. Resource tab-nya gantilah jadi menu. Ya, kemudian silakan di-create dengan klik OK. Oke, langkah berikutnya kita tambahkan 3 menu items dan di set seperti ini ya. Home icon, history icon, dan profile icon. Iconnya drawable sendiri, ID-nya sendiri-sendiri, tapi yang sama adalah show as action, dua-duanya always. Oke, menu item, tambahkan 3 buah dulu. Ya, lalu yang sama tadi kita akan set atributnya secara langsung, dipilih semua. Ya, klik di sini, kemudian tahan tombol shift, terus klik di yang paling bawah. Kita mau bikin show as action-nya itu adalah always. Nah, sekarang baru diedit satu persatu. Yang pertama, title-nya adalah home. Lalu beri item home, ID-nya. Terus icon-nya pakai home. Oke, item kedua, title-nya adalah history. ID-nya item history. Icon-nya adalah history. Dan yang terakhir, title-nya adalah profile. ID-nya adalah item profile. Dan icon-nya adalah person. Nah, dengan demikian, bottom menu kita selesai. Ya, ini sudah semuanya, ID sudah, icon sudah, show as always, show as action di set always, dan dikasih title masing-masing. Sudah semua. Nah, langkah berikutnya kita menambahkan bottom navbar-nya ke main activity. Maka silakan dibuka main activity, layout-nya oke, sudah ketutup. Jadi saya buka dari sini, activity main. Ya, lalu cari aja bottom navigation view. Ya, bottom navigation view component. Lalu diberi nama jadi bottom nav. Kasih ID ya, bottom nav. Terus menu di set menjadi menu yang tadi kita sudah buat, menu underscore bottom. Kemudian width-nya match constraint. Dan height-nya, oke, kayaknya kita perlu constraint dulu ya. Kalau enggak, nanti nge-set constraint-nya susah.
Jadi saya reset dulu. Constraint-kan ke bottom of the screen, berarti ke sini. Ya, bukan ke situ. Kalau ke situ, itu punyanya host fragment. Ya, ini kan punyanya host fragment, maka kita set bottom-nya itu ke constraint layout. Tapi kalau mau ke host fragment sebetulnya enggak apa-apa sih. Ya, tapi saya akan atur ke parent aja. Terus kiri juga ke parent, kanan ke parent. Width-nya match constraint, height-nya lab content. Nah, kalau di design view enggak muncul, enggak masalah ya, abaikan aja. Ini kalau dipaksa di refresh pun enggak keluar, ya, tapi sebetulnya menunya ada kok. Ya, nanti kita akan lihat aja ketika dijalankan. Ya, sementara ini biarkan, atau kalau mau lihat ya diatur aja suatu height tertentu. Oh, sama aja, di tempat saya enggak kelihatan. Ya, jadi abaikan dulu kalau misalkan tidak muncul apapun di bottom navigation view-nya. Ya, ini sudah. Nah, di sini kelihatan sih, untungnya kelihatan, tapi di tempat saya ternyata tidak kelihatan, jadi ya sudah ya, tidak masalah. Lalu kita harus memperbarui navigation graph, karena kita kan tadi nambah 3 buah fragment. Oh sorry, kok 2 ya, fragment history sama fragment profile. Dan nanti kita akan atur si tadinya main fragment itu kita akan ganti namanya disesuaikan dengan nama item menu item yang tadi kita buat. Nah, ini kalau ada result fragment berarti teman-teman pakai yang project yang ada homebook-nya ya. Saya tidak ada, jadi saya berhenti sampai di game fragment. Nah, tapi nanti perlu di rename ya untuk setiap destination ya, destination baru ini mestinya namanya history fragment, ini profile fragment, itu harus kita ganti namanya sama persis dengan ID-nya dari menu item yang sudah kita atur tadi. Ya, maksudnya gimana? Langsung aja deh ya. Navigation game. Langsung tambahkan fragment history. Dan fragment profile. Kemudian namanya di rename. Ya, ID-nya di rename, jangan pakai history fragment, tapi gantilah dengan ID-nya dari menu item. Jadi ini ganti jadi item history. Refactor, kalau dibilang ada problem, nama item history itu sudah ada, biarkan. Ya, jadi ini langsung continue aja. Ya, memang biasanya ID itu diusahakan tidak kembar alias unik, tapi dalam hal ini kita mau ngonekkan si navigation graph-nya ini langsung ke itemnya, ke menu item, maka namanya harus kembar. Ini ganti jadi item profile, refactor, sekali lagi continue, dan main fragment gantilah jadi item home. Ya, problem detected, continue juga. Sehingga kita dapat navigation graph-nya sekarang bentuknya begini. Nah, mungkin ada yang nanya nih, loh ini biasanya kan kalau mau pindah dari sebuah fragment ke fragment lain, itu kita harus bikin action, harus bikin panah, ya kan? Nah, kalau untuk menu item, apakah perlu? Ya, jawabannya tidak perlu. Ya, tidak perlu kita tambahkan sebuah action atau panah, ya, karena nanti bottom navigation bar-nya itu akan otomatis deteksi dan mengaturkan, ya, kalau kita ngeklik item profile, maka
fragmen profile yang di-load. Ya, dan sebetulnya kan ini bisa urutannya nggak harus begini kan ya. Mungkin dari home ada yang mau lompat langsung ke profile. Ya, nggak harus lewat history. Ya, bayangkan kalau kita harus ngeset alurnya, misalkan dari home bisa ke history, bisa ke profile. Dari history bisa ke home, bisa ke profile. Dari profile bisa ke history, bisa ke home. Ya, sudah jadi benang ruwet nanti di navigation graph-nya. Nah, jadi khusus untuk bottom navigation bar, tidak perlu menambahkan action atau panah. Yang penting, nama dari destination-nya itu sama persis dengan nama dari menu item yang sudah dibuat tadi di bottom menu. Nah, langkah terakhir adalah untuk menghubungkan antara navigation controller dengan bottom navigation bar-nya. Ya, ingat bahwa navigation controller itu bergantung kepada navigation graph, ya. Atau lebih tepatnya gini, navigation controller itu mengandung navigation host, dan navigation host-nya itu perlu navigation graph untuk bisa pindah-pindahnya. Ya, maka kita harus hubungkan antara bottom navigation view kita tadi dengan navigation controller-nya ini. Ya, caranya cukup simpel, tinggal panggil aja setup with nav controller. Ya, function-nya ini ada di bottom nav. Maka bukalah main activity. Ya, dan di sini intinya setelah nav controllernya dapat ya, kita hubungkan antara bottom nav view-nya tadi dengan nav controller. Tinggal panggil aja bottom nav dot setup with nav controller, lalu berikan nama nav controllernya. Ya, ini caranya menghubungkan antara bottom nav view dengan nav controller. Oke, waktunya kita tes. Mari kita coba. Emulator saya buka lagi ya. Nah, bottom nav saya keluar di sini. Jadi pertama home, coba klik history. Ya, dia akan pindah ke history dan saya lupa ganti labelnya ya. Nanti aja deh. Terus klik profile, maka fragmen profile yang di-load. Dan karena ini nggak pakai view pager, kita nggak bisa swipe ya. Tapi perhatikan di sini ada soft back button. Kalau diklik, dia langsung kembali ke main screen. Ya, nggak peduli tadi kita sudah pindah-pindah berapa kali. Ya, jadi contohnya di profile saya bisa back. Nah, langsung balik ke main screen. Coba hard back-nya deh. Back. Sama, kembali ke main screen. Dan kalau kita kembali ke home, ya otomatis back soft back button-nya tidak tertampil. Kalau kita back dari sini, maka aplikasi kita tertutup. Nah, jadi bikin bottom nav view itu gampang sekali dengan komponen navigation. Ya, ngodingnya kita cuma satu baris ini aja dari tadi. Simpel ya, cepat dan mudah. Teman-teman bisa pakai teknik ini sekarang kalau mau membuat bottom navigation bar. Oke, itu dulu untuk bottom navigation bar. Berikutnya kita akan coba membuat dialog dan kita akan menggunakan navigation komponen juga. Ya, sarannya gimana? Kita akan pelajari bersama di video berikutnya.